Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah, para peserta kajian Tazkiyatun Nufus yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari menjelang siang ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan, kekuatan, nikmat taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat bersua kembali di ruang Zoom dalam kajian Tazkiyatun Nufus atau penyucian jiwa. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Insyaallah pada pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan terkait tazkiyatun nufus atau penyucian jiwa yang kita bahas dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Sekarang kita masih membahas tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam kitab ini ya Ibnu Qudamah rahimahullahu taala mengatakan tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahwasanya wa kana ahabbut ta'ami ilaihi ya al-lahma. Bahwasanya makanan yang beliau sangat sukai yaitu daging. Ya. Jadi beliau itu sangat suka ya makan daging. Sangat suka makan daging. Yaitu makanan yang sangat disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Daging kambing ya, daging kambing. Wa minasyati al-katif. Ya. Maaf ya di sini hanya disebutkan daging saja ya, boleh jadi juga masuk juga daging unta atau daging kambing. Ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab ini, beliau ya makanan yang sangat beliau sukai adalah daging. Daging ini karena sini ada penjelasannya cuma bersifat umum, yaitu daging saja, bisa jadi juga termasuk juga daging unta ya, dan daging kambing ya. Boleh jadi juga daging sapi ya, hanya saja sapi kurang ada ya, kurang pada zaman tersebut, yang banyak itu kambing dan unta. Ya. Wa minasyati al-kadibah. Di sini disebutkan ya, dan bagian daging kambing ya, di sini ya, disebutkan daging kambing ya. Dan bagian daging kambing yang Nabi sukai, maka bagian katifnya. Katifnya itu bagian apa ya? Bahunya ya. Ya, bagian bahunya itu yang Nabi suka. Ya, dari daging kambing itu yaitu bahunya. Ya. Wa minal buquli ad-dubba. Ya, atau ad-duba. Adapun dari sayur-sayuran, sayur mayur, maka yang beliau sangat sukai yaitu ad-duba. Duba itu labu ya. Labu, apakah labu apa namanya? Apakah labu kuning ya atau labu putih. Ya, yang penting labu itu yang disukai, sayur yang sangat disukai ya. Sangat disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa minas sabghi al-khal. Ya, adapun sabghi itu artinya campuran-campuran, di antara campuran ya yang paling beliau sukai ya, yang berupa campuran ya, yaitu al-khal. Al-khal itu cuka ya.
cuka. Ya. Kemudian wa minat tamr al-ajwa. Adapun yang berupa kurma, maka yang beliau sangat sukai adalah yaitu kurma ajwa. Ya. Kurma ajwa atau yang dikenal dengan kurma nabi ya. Yang biasanya itu warna apa? Warna hitam itu ya. Itu disebut dengan kurma nabi atau kurma ajwa. Ya. Itu yang beliau sangat sukai ya. Tapi bukan berarti beliau tidak makan kurma-kurma yang lainnya ya, tapi itu kurma ajwa adalah kurma yang paling beliau sukai ya. Ini ikhwat Islam azakumullah ya. Jadi sini kita bisa lihat ya bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya, beliau makan daging ya, makan daging apa namanya ya, daging kambing ya, daging unta juga, beliau juga makan sayur-sayuran ya, beliau juga makan apa namanya sejenis apa namanya cuka juga ya, kan cuka juga dibutuhkan kan sebagai apa ya cuka itu ya. Saya pikir biasanya itu ibu-ibu tahu ya apa itu kegunaan cuka itu. Ya, cuka ini kan asam ya, sama seperti asam. Ya, kan seperti orang misalnya mau apa namanya bikin lalapan atau sambal-sambal misalnya, atau yang berkuah-berkuah itu biasanya memakai asam ataupun cuka ya, untuk supaya lebih apa namanya lebih asam begitu. Ya. Ya sama kalau kita seperti pakai jeruk ya. Jeruk ya, misalnya kita makan yang berkuah, misalnya bakso atau yang soto ya, yang ada kuah-kuahnya itu biasanya kan kita pakai apa? Cuka ya, atau jeruk itu ya. Eh, itu biasanya itu ada ya, ya biasanya itu ada. Kalau makan makan berkuah itu biasanya dia pakai jeruk ya atau cuka itu. Ya. Jadi Rasulullah SAW, ikhwat Islam azakullah, beliau ya makanan beliau betul-betul adalah makanan yang sehat ya, makanan-makanan yang bergizi ya, seperti apa tadi, seperti daging ya. Saya pikir kita semua tahu semua ya tentang daging ini kan protein ya. Ahli gizi, ahli kesehatan lebih tahu tentang khasiatnya, tentang pentingnya orang makan daging itu. Ya. Tapi bukan berarti Nabi tidak makan yang lainnya, tapi yang paling beliau suka adalah daging. Ya. Sebenarnya juga ya hanya saja kan di zaman Nabi kan tidak ada ikan ya, atau ikan itu susah didapatkan ya, karena beliau tinggal di padang pasir ya, artinya di apanya jauh dari apa namanya, jauh dari laut ya. Oleh karena itu yang ada di sekitar beliau itu adalah peternakan kambing dan unta. Ya, adapun ikan-ikan ya itu boleh jadi sangat susah didapatkan. Ya, Allah alim bisawab. Ya, sangat susah untuk didapatkan. Jadi intinya itu daging. Jadi ikan juga sebenarnya daging. Namanya daging ikan. Ya, ada namanya daging ikan, ada namanya daging apa namanya daging kambing, daging ayam juga. Ya, ikhwatul Islam azakullah. Ya, jadi itu ya, seperti sekarang ini kita kan mau berkurban ya. Yang berkurban kan cuma 3 ya yang dibolehkan, yaitu kambing, sapi ataupun unta. Ya, adapun berkurban dengan ayam, bebek, burung itu tidak diperbolehkan. Ya, berkurban itu cuma 3 saja. Ya, atau 4 lah, dengan domba. Domba ini kan sejenis kambing, sapi, dan unta. Ya, itu semua kan daging semua itu. Ya, ini yang setiap tahunnya kita berkurban ya, yang sangat dianjurkan kita untuk berkurban bagi yang mampu berkurban. Ya, berarti kita bisa mengikuti sunnah Rasulullah. Ya, yaitu apa? Kita mengikuti kesenangan beliau, yaitu makan daging. Ya, kalau karena kita di negeri kita tidak ada unta, yang ada cuma sapi ataupun daging kambing yang kita kurbankan kan,
tidak ada unta di Indonesia. Ya kecuali di Arab ya, yang mereka kurbankan apa namanya unta dan apa dan kambing ya. Sapi juga ada, barangkali jumlah sapi lebih sedikit ya dibandingkan dengan jumlah kambing dan unta di tanah Arab. Ya Allah alam bisawab. Ya intinya artinya kita upayakan juga, kita bisa juga makan daging ya. Makan daging juga kita. Ya meskipun ya sesuai dengan kemampuan juga, ya jangan sampai kita paksakan diri ya untuk beli daging padahal kemampuan kita terbatas ya. Ya. Jadi silahkan kita apa namanya ya, kadang makan daging misalnya, kadang makan apa namanya protein yang lainnya, artinya protein nabati, ada protein hewani, ya telur misalnya, ya. Tapi kita upayakan juga kita makan daging. Oleh karena itu makanya syariat daripada berkurban ini, maka barangkali ada di antara kita yang belum pernah makan daging, nanti setahun sekali misalnya seandainya ya karena faktor barangkali dana yang tidak bisa, sehingga ada namanya berkurban. Berkurban ini kan kita bisa mendapatkan namanya orang fakir miskin, maka dia mendapatkan namanya jatah sedekah, ya mendapatkan jatah sedekah bagi fakir miskin. Jadi fakir miskin pun juga bisa menikmati namanya daging, ya lewat namanya sedekah. Ya karena kan kurban ini kan dibagi 3 ya, untuk sepertiga ya untuk orang miskin, ya sepertiganya diberikan kepada hadiah yang bukan orang miskin sebagai hadiah, ya yang ketiga sepertiganya diberikan kepada dikembalikan kepada pekurban itu sendiri. Ya jadi pekurban, barangkali pekurban tidak selama ini jarang atau tidak pernah barangkali makan daging kambing ataupun daging sapi, maka dengan adanya syariat kurban ini, maka pekurban pun bisa mencicipi daging kambing meskipun barangkali seandainya cuma setahun sekali saja, seandainya ya. Begitu. Jelas ya? Jadi semuanya syariat Islam itu semuanya ada hikmahnya semua. Kenapa ada berkurban, kambing, sapi, unta, ya agar kita bisa merasakan ya sebagaimana Nabi merasakan, ya Nabi sukai, yaitu protein yang beliau sangat sukai, makanan itu berupa daging. Ya. Ini ikhwat Islam. Kemudian beliau juga sangat menyukai sayur-sayuran. Lebih khusus lagi adalah sayuran labu. Ya tentu ini ahli kesehatan lebih tahu ya apa fungsinya labu. Tentu secara umum sayur-sayuran itu sangat dibutuhkan ya. Ya karena dia mengandung serat ya. Serat yang akan memudahkan kita pencernaan kita, diantaranya memudahkan pencernaan kita. Ya, saya pikir ahli gizi, ahli kesehatan, ahli medis lebih tahu ya tentang fungsi sayur-sayuran itu. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ya kita di samping makan namanya protein, kita juga perlu namanya vitamin, ya, itu sayur-sayuran. Ya, cuma di sini tidak disebutkan buah-buahan ya. Ya Allah alam ya. Penulis tidak menyebutkan buah-buahan apa yang beliau paling suka. Ya, tapi sebenarnya sayur-sayur ini sudah mewakili buah-buahan. Ya, makan buah-buahan, sayur-sayur itu adalah merupakan ada yang mengandung serat-serat ya yang akan memudahkan kita untuk pencernaan ya, pencernaan lambung kita, sehingga kita pun pencernaan kita lancar. Buah-buahan, sayur-sayuran, intinya adalah beliau makan sayur-sayuran. Ya, makan sayur-sayuran. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya pentingnya kita mengkonsumsi sayur-sayuran. Jangan hanya sekedar makan protein-protein saja. Ya, makan daging saja, makan ikan saja, makan ayam saja. Ya, makan telur saja, itu kan semua protein-protein. Tetapi juga kita harus mengimbanginya dengan makan sayur-sayuran. Karena kalau protein-protein saja tanpa sayuran, ini yang akan menyebabkan kita sulit melakukan pencernaan dalam perut kita. Ya, tetapi kalau kita memadukan antara protein kemudian dipadukan dengan buah-buahan, ini maka ini seimbang. Seimbang. Jadi hal-hal yang berat untuk dilakukan pencernaan itu dapat
ditalangi atau ditanggulangi oleh buah-buahan atau sayur-sayuran itu, ya. Demikian ya. Kemudian juga di sini cuka. Cuka juga salah satu ya tambahan yang beliau sangat suka ya, cuka, ya. Cuka ini barangkali murah harganya ya, seperti jeruk-jeruk itu kan asam-asam kan murah ya harganya di pasar itu. Sekali saya pikir ibu-ibu lebih tahu itu tentang cuka, tentang jeruk, tentang asam. Itu semua sebenarnya hal-hal yang sifatnya tidak mahal harganya. Beda dengan daging ya, daging kan mahal. Ya. Tapi cuka itu kan dibutuhkan oleh tubuh kita, dibutuhkan oleh selera lidah kita. Karena kan makan ini kan bukan cuma sekedar apa namanya, juga kita ingin menikmati itu makanan ya, selama itu halal ya, ya tidak mengapa kita menikmati itu makanan. Jadi kelezatan makanan itu ya jangan kita mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Makan kan halal. Ya Allah mengatakan kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah kalian, tapi jangan berlebih-lebihan. Jangan boros, jangan melampaui batas. Ya, jadi harus seimbang. Ya, seimbang. Ada begitu juga dalam jenis makan juga seimbang. Ada proteinnya, ada sayur-sayurannya, ada namanya pemanis ya, perasanya agar kita lebih semangat lagi makan, ya kan begitu. Ya. Kenapa kita semangat makan? Karena ada sesuatu yang membuat kita semangat makan. Ya, artinya tambahan-tambahannya. Ya, contoh misalnya garam ya. Itu kan garam kan murah harganya. Paling-paling berapa harga garam itu? Paling-paling harganya cuma 2.000 ya. Kita bisa pakai dalam waktu yang cukup lama. Ya, tetapi meskipun harganya murah tapi itu dibutuhkan sekali dalam makanan itu garam. Coba seandainya ada makanan yang enak-enak tidak ada garamnya bagaimana? Rasanya hambar kan, tawar semua, tidak ada rasanya. Meskipun makanan itu enak, ayam, ada berkuah, apalagi kuah-kuah itu kan membutuhkan namanya garam. Ya, jadi sesuatu yang kecil-kecil itu yang harganya murah tapi itu sangat memberikan pengaruh bagi makanan kita, membuat makanan itu semakin lezat. Sebaliknya, ya jika seseorang tidak menggunakan seperti garam misalnya, makanan itu yang tadinya lezat tidak menjadi lezat, tidak menjadi enak. Ya, ini artinya perkara-perkara yang sifatnya rendah atau murah harganya itu jangan kita abaikan, karena dia ada fungsinya tersendiri, dan dibutuhkan juga oleh kita punya tubuh, ya dibutuhkan oleh lidah ya, karena lidah juga punya apa namanya hak juga lidah ya. Lidah ini bukan cuma sekedar makan tapi juga ada haknya lidah ini. Haknya bisa mencicipi makanan-makanan yang enak ya. Itu yang salah kalau kita mencicipi makanan-makanan yang enak tetapi yang diharamkan. Ya. Jadi bukan cuma sekedar keenakan tapi juga yang sesuatu yang dihalalkan, halalan thayyiba. Halal dan baik-baik. Ini kuatan. Kemudian dari segi karbohidrat, beliau tuh sangat menyukai namanya kurma ajwa. Jadi kurma itu kan juga mengandung karbohidrat ya, sama seperti nasi ya. Ya, karbohidrat, ada namanya protein, ada namanya sayur-sayuran, ya, vitamin, ya, ada namanya ya. Jadi kurma itu jangan kita remehkan ya, kurma itu. Kurma itu meskipun kecil ya, cuma beberapa biji, tapi itu dia memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi ya. Saya pikir ahli gizi lebih tahu ya, ahli kesehatan, ahli medis lebih tahu tentang kandungan apa namanya yang ada dalam kurma itu. Apalagi kurma ajwa. Kurma ajwa ini ada hadis khusus dari Nabi yang kurang lebih artinya kata Nabi, siapa yang di pagi harinya itu memakan kurma ajwa 7 butir, maka dia tidak akan terkena apa namanya racun atau tidak terkena sihir ya. Begitu kurang lebih bunyi hadisnya. Itu ada keutamaan khusus ya, yaitu kurma ajwa yang berwarna hitam ya. Sekarang alhamdulillah di Indonesia banyak dijual itu kurma ajwa ya, meskipun harganya cukup juga tinggi ya dibandingkan dengan kurma-kurma yang biasa ya, karena kurma ajwa ini disebut juga kurma Nabi, memiliki khasiat khusus sebagaimana sabda Nabi tadi. Iya. Tapi bukan berarti Nabi tidak makan kurma yang lainnya. Ya, tetapi beliau sangat suka gitu ya, paling disukai di antara kurma itulah kurma ajwa. Ya, kurma ajwa. Ya. Ini ikhwatul Islam azakullah. Jadi kita bisa
petik di sini bahwasanya kita juga berupaya untuk mengkonsumsi kurma. Meskipun kita orang Indonesia, makanan pokok kita barangkali bukanlah kurma, tapi nasi misalnya. Tapi tidak mengapa kita juga sekali-sekali makan kurma, ya, meskipun bukan di bulan puasa misalnya. Kalau kita mampu untuk membeli kurma ajwa, alhamdulillah itu jauh lebih baik kita konsumsi setiap paginya, yaitu 7 butir sebagaimana arahan Nabi. Ya, tapi minimal adalah kita artinya bisa mengkonsumsi kurma, tidak mesti harus di bulan Ramadan saja. Ya, karena ada juga orang nanti mengkonsumsi kurma di bulan Ramadan saja. Padahal sebenarnya kurma itu bisa dikonsumsi kapan saja karena dia posisinya sama dengan karbohidrat nasi ya. Nasi dan dia dapat mengenyangkan tentu dengan izin Allah. Ya, dapat mengenyangkan sebagaimana nasi mengenyangkan tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini jelas ya. Ikhwatul Islam azakullah. Jadi singkatnya dalam masalah urusan makanan Nabi memperhatikan, Nabi lebih tahu tentang masalah kesehatan melebihi dokter-dokter yang ada. Iya. Kenapa? Karena makanan Nabi itu adalah makanan-makanan yang sehat semua. Ini menunjukkan bahwasanya kita mesti menjaga makanan, mengkonsumsi makanan sebaik-baiknya. Ya, jadi tersirat dari apa yang Nabi makan, ini kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya Nabi itu makan makanan namanya 4 sehat 5 sempurna. Ya, disebutkan juga dalam riwayat ya, cuma disebutkan dalam kitab ini, beliau juga suka minum susu. Ya, minum susu, minum madu, begitu juga habas sauda, minyak zaitun juga. Itu subhanallah, Nabi memiliki suplemen-suplemen yang luar biasa ya. Ya, kita tahu semua susu ya, susu kambing ya. Susu kambing itu sangat banyak sekali khasiatnya. Iya, untuk apa? Seperti ahli gizi lebih tahu ya tentang fungsi susu itu. Ya, untuk apa? Untuk penguatan tulang kan? Ya, penguatan tulang itu supaya tulang kita tidak kropos, tidak cepat kropos. Maka itu itulah tulang. Itulah fungsinya minum susu untuk menguatkan kalsium. Iya, memberikan kalsium agar tulang-tulang kita itu lebih kokoh lagi, tidak cepat rapuh, tidak cepat kalah, ya. Jadi subhanallah, ya madu juga begitu ya. Kita bagaimana madu? Ya, madu itu syifa, obat. Ya, orang yang sakit diare itu bisa dengan madu minum. Ya, insyaallah sembuh dengan madu itu. Jadi sekali lagi Nabi makanan beliau atau minuman-minuman beliau itu minumannya betul-betul bergizi semua. Iya, bervitamin semua. Iya. Jadi makanan itu sebenarnya dilihat bukan dari segi mahalnya itu makanan, tapi kemanfaatan itu makanan. Karena ada juga terkadang makanan-makanan yang mahal harganya, tetapi belum tentu juga memberikan manfaat yang begitu besar. Ya, jadi intinya adalah dalam kita mengkonsumsi makanan, jangan kita lupakan namanya protein, ya, dari protein hewani atau nabati, ya, ataupun dari sayur-sayuran dan vitamin-vitamin itu, ya, sayur-sayuran dan vitamin, ya, vitamin-vitamin dari buah-buahan misalnya, ya. Bahkan juga diriwayatkan ya kurang lebih bahwasanya ada keutamaan-keutamaan khusus buah-buahan seperti buah buah semangka juga ada itu, keutamaan buah semangka itu. Ya. Ya, buah semangka intinya buah-buahan juga mesti kita konsumsi secara teratur. Sayur-sayuran jangan sampai kita makan atau sering-sering makan tanpa sayuran. Ya, perlu juga namanya semacam tadi itu cuka ya, yang akan membuat kita semakin berselera makan, ya, semangat kita makan. Yang berikut juga karbohidrat, kurma. Ya, kalau kita sekarang kan nasi. Ya, silakan kita makan nasi. Ya, tapi upayakan juga kita berupaya sedapat mungkin juga makan kurma. Ya, kita juga konsumsi kurma, ya, meskipun barangkali bukan merupakan makanan pokok kita, kurma itu di orang Indonesia, tapi tidak mengapa kita mengkonsumsinya misalnya sekali-sekali, ya, atau misalnya kita artinya jadwalkan kapan kita makan kurma dan seterusnya. Intinya kurma itu menunjukkan
bahwasanya tubuh ini juga butuh namanya karbohidrat. Ya, beliau juga makan juga gandum ya. Kalau orang-orang Arab kan, apalagi zaman dahulu itu kan mereka konsumsi gandum, konsumsi gandum. Ya, kalau kita kan ini beras ya, nasi. Ya, tapi semuanya itu merupakan karbohidrat. Karbohidrat. Jadi karbohidrat dibutuhkan untuk membuat agar tenaga kita kuat, kita punya tenaga, tidak loyo. Kemudian ada namanya protein. Ya, protein ini sangat dibutuhkan agar kita bisa berpikir baik lagi, memiliki pemikiran yang cerdas dan seterusnya. Iya, kemudian tadi itu sayur-sayuran fungsinya agar pencernaan kita lancar sehingga pabrik yang ada di perut kita, lambung kita ini bisa beroperasi dengan baik, tidak sulit dan seterusnya. Ya, ya kemudian juga ada namanya tambahan-tambahan meskipun harganya murah yang sangat dibutuhkan seperti cuka ya misalnya atau jeruk ya yang dibutuhkan atau asam-asaman ya itu semuanya dibutuhkan oleh seseorang. Ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ya bukan hanya sekedar beliau mengajarkan tentang perkara-perkara agama, bahkan perkara-perkara kesehatan pun beliau sudah ajarkan sebenarnya. Iya. Kalau kita bertanya kepada ahli medis, pasti ahli medis sepakat semua bahwasanya daging itu protein, kemudian buah-buahan, sayur-sayuran itu mengandung vitamin, iya, kemudian apa namanya kurma itu mengandung namanya karbohidrat. Semuanya sangat dibutuhkan. Ya, susu juga beliau biasa juga mengkonsumsi susu, minum susu, ya. Maka susu itu memberikan namanya kalsium supaya tulang-tulang kita menjadi kuat ya, luar biasa ya. Jadi sebenarnya apa yang beliau lakukan itu tidak ada yang sia-sia ya, bahkan sampai makanan pun ya tidak ada yang sia-sia ya, menunjukkan bahwasanya kita pun juga demikian, jangan sembarang makan, jangan asal makan, jangan sekedar banyaknya makan, tapi kita makan makanan yang berkualitas, makanan yang bergizi, makanan yang baik-baik, makanan yang membuat kita sehat, bukan justru kita memakan makanan membuat kita sakit misalnya. Ya, apakah karena jenis makanannya tidak berkualitas, ya, ataukah karena kebanyakan makan, kelebihan overdosis dalam makan itu. Iya. Jadi ini yang perlu kita perhatikan dalam masalah ini. Jadi Islam sangat memperhatikan perkara-perkara agama, juga memperhatikan masalah-masalah kesehatan itu. Iya, jadi Islam itu adalah agama yang sempurna dan paripurna sekali. Iya, karena dengan adanya badan kita yang sehat, pikiran kita yang sehat, otak kita yang bisa berpikir, iya, tubuh kita yang bisa beraktivitas, bisa bergerak, maka kita akan mudah beribadah kan. Coba seandainya badan kita sakit, fisik kita lemah misalnya, karena faktor tulang kita lemah, atau karena kurang karbohidrat, sehingga kita pun tidak ada semangat dalam beraktivitas. Apa yang terjadi? Maka kita pun akan sulit juga beribadah kan. Kan itu efeknya. Ya, kalau badan kita sehat, maka kita akan mudah untuk beribadah, mudah kita beraktivitas dengan segala aktivitas. Ya, terutama adalah ibadah kepada Allah. Tapi kalau badan kita sakit, badan kita lemah, pikiran kita, otak kita ya buntu, ya tidak bisa berpikir dengan baik, apa yang terjadi? Kita pun juga susah untuk beribadah kepada Allah, susah untuk memahami ayat-ayat Allah, untuk mempelajari ilmu agama. Kan mempelajari ilmu agama kan juga perlu namanya otak, perlu juga namanya pemikiran yang baik, ya, pikiran-pikiran yang jernih, otak yang baik, asupan-asupannya. Jadi sekali lagi luar biasa agama Islam ini, bukan cuma mengatur hubungan kita dengan Allah secara langsung, tetapi juga mengatur hal-hal yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi sekali lagi tubuh kita ini butuh namanya asupan-asupan. Karena manusia itu terdiri dari dua unsur. Ada unsur jasmani atau ada unsur rohani. Unsur rohani itulah kita butuh namanya
dengarkan siraman-siraman agama, ceramah-ceramah agama, taklim-taklim tentang masalah ilmu agama. Kita perlu zikir, perlu istighfar, perlu kita berdoa kepada Allah, perlu kita sholat, perlu itu namanya siraman-siraman rohani yang dibutuhkan, makanan-makanan yang dibutuhkan oleh rohani kita, ruh kita, jiwa kita. Tapi ada juga makanan-makanan yang dibutuhkan oleh jasmani kita, oleh jasad kita. Ini yang tidak bisa dipungkiri ini. Iya, karena kita terdiri dari antara jasad dan ruh. Jasadnya apa yang dibutuhkan itu butuhnya kita kesehatan, makanan yang baik, minuman yang baik, ya. Jadi harus kita padukan ini. Jangan sampai kita sampai menzolimi diri kita sendiri, jasad kita. Artinya kita tidak berikan hak-haknya. Hak jasad itu ada haknya kepada kita, atas kita. Itu apa kita berikan haknya jasad ini dengan sesuatu yang baik. Kita masukkan, ya kita mengkonsumsi sesuatu yang baik, makanan yang baik, minuman yang baik, itu haknya jasad, ya. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Ya barangkali ini yang bisa kami sampaikan ya, singkat saja ya tentang masalah kesehatan, masalah makanan, ya mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Demikian, sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya dipersilakan. Baik, kalau tidak ada, karena juga sudah masuk azan zuhur di sini, ya, kami cukupkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang sehat, jasmani dan rohani kita. Ya, kuatkan jasmani kita, tentu niatnya agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.